Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah dan kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati, kami rasakan hari lepas hari dalam hidup kami. Tuhan, sekarang waktunya kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa minta tolong Tuhan memberkati kami sementara kami merenungkan firman-Mu. Telah dari awal sampai dengan akhirnya kebenaran-Mu boleh berbicara kepada setiap kami, dan Roh Kudus yang menolong kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu dalam realita hidup kami setiap hari. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, dan untuk Tuhan seluruh kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini tidak terasa kita sudah memasuki bulan Mei tahun 2022. Adapun yang menjadi tema besar kita di sepanjang bulan ini adalah Teach us to pray, atau ajar kami berdoa. Nah, pada minggu yang pertama ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema mengapa kita harus berdoa. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah doa itu? Saya percaya bahwa sebagian besar dari kita mungkin akan berkata bahwa doa adalah komunikasi antara kita dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendefinisikan doa sebagai komunikasi kita dengan Allah, maka ada satu hal yang kemudian perlu untuk kita mengerti bersama, bahwa komunikasi tidak pernah berdiri sendiri, tetapi melibatkan kedua belah pihak. Artinya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada saat di mana kita berbicara dan Allah mendengarkan kita. Namun ada juga saat di mana Allah yang berbicara dan kita diam mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik, komunikasi yang terbuka adalah komunikasi yang dilandasi oleh adanya sebuah hubungan yang telah terjalin terlebih dahulu. Bukan hanya itu saja, sebab kita perlu mempertimbangkan satu hal ini, bahwa untuk sebuah hubungan yang karib dan dalam antara kita dengan Tuhan, maka diperlukan adanya unsur pengenalan di dalamnya. Jadi ketika kita berbicara tentang berdoa, maka kita mengerti bahwa kita tidak bisa melepaskannya dari yang namanya hubungan dan pengenalan. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Satu bagian di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal berdoa. Alkitab berkata demikian, "Tetapi ketika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Nah, dari ayat di atas kita akan melihat apa yang Alkitab maksud dengan kata berdoa. Dalam Perjanjian Baru, istilah yang umum digunakan untuk berdoa adalah proseuchomai dalam bahasa Yunani. Nah, secara umum kata berdoa tersebut memiliki dua pengertian, yaitu memohon dan berikutnya menyembah. Jadi secara sederhana, makna dari berdoa adalah begini Bapak Ibu Saudara. Kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Sesuatu itu berkaitan dengan permohonan, keinginan, harapan kepada Tuhan. Dan kita berharap bahwa apa yang kita doakan akan menjadi kenyataan. Nah, yang kedua, berdoa juga memiliki makna atau arti menyembah, worship. Sedangkan makna dari menyembah itu sendiri adalah menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat dan berkuasa. Artinya, ketika berdoa, maka kita dapat menyampaikan apapun kepada Tuhan dalam kaitannya dengan keinginan, harapan, serta permohonan kita. Akan tetapi di atas semuanya itu, kita pun memiliki kesadaran bahwa Tuhan adalah pribadi yang berkuasa dan berdaulat. Dengan kesadaran itu, maka kita tidak berupaya melakukan tindakan memaksa kepada Tuhan, bahwa Tuhan harus mengerjakan segala sesuatunya tepat seperti yang kita doakan, seperti yang kita harapkan, seperti yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betul bahwa dalam doa kita memiliki kebebasan untuk mengkomunikasikan dan menyampaikan apapun yang ada di dalam diri kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi doa, harapan, kerinduan, keinginan kita kepada Tuhan. Tetapi kita juga perlu untuk memiliki kesadaran tentang realitas siapa Tuhan.
berdasarkan hubungan dan pengenalan yang telah terbangun selama ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik, di dalam semua doa kita harus memiliki unsur penghormatan, harus ada unsur kepercayaan dan kebergantungan kepada Tuhan. Nah, ini prinsip yang penting yang seharusnya kita selalu pegang dengan erat. Sebuah kepercayaan bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Hanya saja seringkali yang menjadi masalah bagi orang Kristen adalah kita berdoa dan kita jadikan doa itu menjadi tools, menjadi alat untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita berdoa begitu rupa, tetapi ketika ternyata kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan dan inginkan, maka yang terjadi adalah kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, bahkan kita meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, benar bahwa melalui doa maka kita dimungkinkan untuk menerima apa yang kita doakan kepada Tuhan. Tetapi kita juga jangan melupakan bagian yang lainnya, yaitu tentang kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi saya berdoa, jangan biarkan penghormatan kepada Tuhan itu hilang dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu mengapa kita harus berdoa? Pada dasarnya setiap orang Kristen mengerti bahwa doa itu penting. Namun realitanya, masih ada orang Kristen yang terkadang melupakannya, bahkan mengabaikannya. Dan tidak sedikit orang yang berkata tidak sempat. Atau kita berdoa, tetapi hanya menjadi sebuah rutinitas belaka, menjadi sebuah kewajiban, sehingga kita hanya mengucapkannya, namun kita tidak merasakannya. Doa menjadi sesuatu yang seolah-olah packagingnya bagus, tetapi kontennya jauh dari esensi. Maksud saya begini, berdoa dengan rutin itu bagus, tetapi motif itu lebih esensi. Sikap hati kita, itulah kontennya. Sedangkan posisi dan kata-kata kita dalam berdoa, itu adalah package-nya. Jadi, mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, karena untuk membangun keintiman. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, semua kita mengerti bahwa berdoa itu berarti berkomunikasi dengan Allah, bukan? Di mana di dalamnya terkandung unsur hubungan dan pengenalan. Dengan demikian, seharusnya kita pun mengerti bahwa tujuan dari berdoa adalah untuk membangun keintiman dengan Allah. Yakobus pasal 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu." Ketika kita berdoa, sadarilah bahwa itu merupakan momen di mana kita datang dan mendekat kepada Tuhan, dan momen di mana Tuhan pun datang dan mendekat kepada kita. Tim Keller pernah mengatakan, doa adalah kekaguman dan keintiman, percakapan sekaligus perjumpaan. Lebih lanjut, beliau mengatakan, orang-orang yang memiliki hubungan yang benar-benar hidup dengan Allah sebagai Bapa ingin berdoa dari hati. Karena itu mereka akan berdoa meskipun tidak ada yang menekan mereka dari luar untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah doa yang sesungguhnya. Doa yang dilakukan oleh hati yang mengasihi Allah. Bukan karena sulitnya keadaan atau bukan karena besarnya tekanan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita dapat belajar dari Tuhan Yesus sendiri, bukan? Ketika dalam Markus pasal pertama ayat 35 dikatakan, waktu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Pergi kemana? Dikatakan ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Saudara, kita tahu bagaimana Tuhan Yesus begitu sibuk dan padat dengan aktivitas dan pelayanan sepanjang hari, bahkan hingga larut malam. Bahkan karena begitu padatnya aktivitas dan pelayanan Tuhan Yesus bersama para muridnya, Alkitab mencatat sehingga makan pun mereka tidak sempat. Doa adalah momentum persekutuan hati antara kita dengan Bapa di surga. Waktu di mana kita meditasi, waktu di mana kita berdiam diri sejenak, waktu di mana kita merenungkan firman, waktu di mana kita mengambil jarak dari aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Doa adalah saat di mana kita quiet time untuk menggali inspirasi, untuk menemukan esensi, untuk meluruskan motivasi,
untuk melakukan refleksi. Sayangnya, untuk hal-hal inilah orang sering berkata, mana sempat. Bapak Ibu Saudara, andai kata orang mengerti arti dari doa, andai kata orang menyadari manfaat, keuntungan yang akan mereka dapatkan dari berdoa, maka tidak mungkin orang akan berkata, mana sempat. Mari kita belajar dari keteladanan yang Tuhan Yesus wariskan kepada kita. Bagaimana ia selalu memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan Bapaknya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Masihkah kita bergairah untuk berdoa? Atau bahkan akhir-akhir ini kita pun berkata, kita tidak lagi sempat untuk berdoa. Berikutnya, apa yang menjadi motif kita ketika kita berdoa? Apakah hanya supaya Tuhan mengerjakan apa yang kita inginkan, sehingga kita mendapatkan apa yang kita harapkan? Ataukah kita berdoa karena kita begitu mengasihinya, karena kita ingin semakin mengenalnya, kita ingin semakin intim dan melekat dengannya? Bahkan sekalipun Tuhan tidak bekerja seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan adalah pribadi. Karena itu cintailah pribadinya, bukan berkatnya. Harapkanlah kehadirannya dan bukan mujizatnya. Saya berdoa hari ini kita semakin menyadari mengapa kita harus berdoa. Kita tidak melakukannya hanya jika kita merasa punya waktu untuk melakukannya. Bukan hanya karena kita memiliki kebutuhan penting dan mendesak dalam hidup kita untuk kita sampaikan dan kita membutuhkan jawaban dengan segera dari Tuhan. Namun setelah itu, bahkan kita tidak pernah melakukannya lagi. Sadarilah, doa adalah aspek fundamental dalam kehidupan keberimanan kita. Seperti halnya bernafas. Jadi mengapa kita harus berdoa? Bukan hanya untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan, tetapi mengapa kita berdoa? Karena untuk mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita tahu bagaimana Tuhan Yesus di dalam tuntutan pelayanannya yang padat, namun selalu memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan Bapaknya, maka pada bagian ini, yaitu menjelang akhir dari pelayanannya, ketika sedang berdoa kepada Bapaknya, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Matius pasal 26 ayat 39 sampai 42. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita jadikan doa sebagai sebuah cara untuk mempengaruhi Tuhan, dengan harapan Tuhan mengubah pikirannya, Tuhan mengubah kehendaknya. Akibatnya ada orang-orang yang kemudian menjadi kecewa, marah, dan bahkan mengancam Tuhan, bukan, ketika doanya tidak dijawab seperti yang dia harapkan. Kita beranggapan bahwa Tuhan tidak lebih tahu daripada kita, padahal kitalah yang tidak tahu apa-apa. Bahkan seberapa sadar kita bahwa apa yang kita inginkan tersebut bisa mencelakakan kehidupan kita di depan sana. Tapi hari ini mari kita sekali lagi belajar dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus menempatkan kehendak Bapaknya di atas kehendak dirinya sendiri. Keintiman yang terjalin begitu dalam semakin meneguhkan Yesus bahwa tujuan hidupnya hanyalah untuk melakukan kehendak Bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari doa Tuhan Yesus yang pendek itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus tidak berupaya untuk mendesak Bapa dan berharap Bapa mengubah kehendak serta rencananya. Nah, kita patut kagum dengan apa yang Tuhan Yesus pertontonkan kepada kita. Terlihat begitu jelas rasa hormatnya, ketaatannya kepada Bapa, mengalahkan rasa gentarnya,
dan itu terlihat dari peluhnya yang bercampur dengan darah. So mari dengar baik, tujuan inti dari doa bukan supaya Tuhan mengerti lalu mengerjakan segala sesuatunya seperti kehendak kita. Tetapi tujuan inti dari doa adalah supaya kita mengerti kehendak Tuhan, lalu kita mengerjakannya. Kita berdoa bukan supaya Tuhan berubah pikiran. Kita berdoa bukan supaya kita mengubah Tuhan dan kehendaknya. Tetapi kita berdoa supaya kita semakin berubah sesuai dengan kehendaknya. Nah, mari kita kembali pertimbangkan hal ini. Sudah sekian lama kita berdoa. Pertanyaannya, apakah kita menjadi semakin intim dengan Tuhan dan semakin mengenalnya? Apakah kita semakin mengerti kehendak Tuhan dan mengerjakannya? Kehendak dan keinginan siapa yang mendominasi setiap isi doa-doa kita? Sadarkah kita, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita ada di dunia ini? Kita ada di dalam pekerjaan kita. Kita ada di dalam komunitas kita. Mengapa kita ada di sana? Sudahkah kita mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan pada area tersebut? Mungkin ini waktunya kita mengambil waktu untuk solitude bersama dengan Tuhan. Supaya dalam hidup kita ke depan, kita yakin bahwa kita sedang berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bukan rencana dan kehendak diri kita. Berdoa adalah bagaimana kita menjadi satu irama dengan Tuhan. Berdoa bukan proses memaksakan kehendak dan keinginan kita agar terkabulkan, tetapi menyesuaikan hidup kita agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa bukan sekedar untuk mendapat dan menerima jawaban, tetapi berdoa adalah untuk membangun hubungan dan melakukan kehendak Tuhan. Berdoa berarti kita mempersembahkan keinginan kita kepada Tuhan untuk hal-hal yang menyenangkan hatinya. Kedalaman keintiman kita dengan Tuhan menolong kita berdiri tegak dan percaya bahwa jawaban doa kita, Tuhan tahu yang terbaik. Di dalam doa kita belajar untuk mengerti setiap kehendak Tuhan. So, pada akhirnya, mari kita memahami bahwa doa adalah jalan yang mempertemukan antara kita dengan Allah, antara ketaatan kita dengan kehendak Allah, antara harapan kita dan kemurahan Allah. Amin. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk firman yang sama-sama boleh kami dengarkan. Tuhan, kami berdoa biarlah hari ini dan hari-hari ke depan kami semakin paham, kami semakin mengerti bahwa ketika kami berdoa, bukan supaya kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Namun ketika kami berdoa, adalah supaya kami semakin memiliki hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan. Ketika kami berdoa, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus semakin berjalan dalam pimpinan dan tuntunan-Mu. Dan biarlah doa kami, kehidupan kami, menjadi doa dan menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Dan untuk Tuhan seluruh kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.